Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Di sebuah ruangan yang bernuansa serba putih dengan hiasan ribuan bunga mawar yang memenuhi setiap sudut ruangan, beberapa keluarga dan sahabat sudah hadir untuk menyaksikan kelangsungan acara hari ini. Tak lupa, puluhan wartawan sudah siap dengan kameranya masing-masing untuk mengabadikan momen yang sangatlah penting dalam hidup seorang Bathara Kanna. Berbeda dengan kebanyakan artis lain, yang mana hari pernikahannya mungkin tertutup. Justru Bathara membukanya untuk umum. Ia mempersilahkan bagi siapa saja untuk hadir, meskipun tidak semua orang bisa masuk ke dalam gedung. Tapi Bathara sudah menyiapkan makanan dan minuman serta screen motorized agar semua tamu bisa ikut menyaksikan acara di dalam dari luar ruangan. Gua nggak nyangka kalau ternyata hari ini akan tiba juga. Selamat bro, ucap Ben mengulurkan tangannya kepada Bathara. Thanks, cepatlah menyusul kalian berdua, balas Bathara memeluk Ben lalu bergantian dengan Alvin. Oh, mungkin Alvin dulu, biar gue belakangan, jawab Ben seketika, membuat mata Alvin sedikit membola. Aminin dong, setidaknya lo udah punya bakat untuk menikah lebih dulu. Bakat apaan? Tanya Bathara dan Alvin bersamaan. Bakat mengurus anak. Anak siapa? Jangan ngadi-ngadi kamu Ben, saru Alvin seolah tak terima. Anak-anak si Juni lah, jawab Ben sambil menahan tawanya, membuat Ben seketika ikut tertawa dibuatnya. Sejak tadi, Bathara sudah merasa sangat gugup menunggu acara tiba. Di dalam ruang gantinya, sejak tadi ia sudah merapalkan begitu banyak doa agar acaranya berjalan lancar. Ia masih belum siap untuk keluar dan bertemu banyak orang. Maka dari itu, kedatangan kedua sahabatnya dan candaan yang diberikan oleh Ben setidaknya kini sudah mulai bisa mencairkan kegugupannya. Ceklek, tawa ketiganya seketika terhenti saat mendengar suara pintu yang dibuka dari luar. Ketiganya sontak saja begitu kompak menoleh dan melihat sang empunya yang baru saja memasuki ruangan itu. Mukanya mirip, bisik Alvin di sebelah Ben saat melihat kedatangan seorang tamu laki-laki yang mana memiliki wajah sangat mirip dengan sang calon mempelai. Itu saudara kembarnya, jawab Ben juga ikut berbisik. Sementara itu, Zafir yang baru saja memasuki ruangan ganti milik Bathara langsung menghela nafasnya dengan berat kala melihat laki-laki itu tidaklah sendiri. Tatapannya melirik ke arah Ben dan Alvin seolah ingin mengusir, tapi merasa tak enak hati. Akan tetapi seolah sadar diri akan posisinya yang salah, Ben dan Alvin segera memutuskan untuk pamit undur diri dan menunggu di luar ruangan. Gue keluar dulu, ucap Ben menepuk bahu Bathara yang langsung dibalas anggukan kepala oleh sang empunya. Tak lupa saat melewati Zafir, Ben dan Alvin sedikit mengangguk sopan sebagai salam perkenalan yang mana itu juga langsung mendapatkan respon dari sang empunya, walaupun wajahnya masih terlihat begitu dingin dan datar. Seperginya Ben dan Alvin, kini Zafir melangkahkan kaki untuk mendekat ke arah Bathara. Cukup lama keduanya saling diam dan bertatap wajah, membuat Bathara merasa sedikit bingung dan juga gugup saat mendapatkan tatapan seperti itu. Ada apa? Katakan, jangan terus menatapku atau orang akan curiga, kata Bathara segera memalingkan wajahnya ke samping. Curiga kenapa? Tanya Zafir kini mengerutkan dahinya. Tentu saja curiga, kau itu laki-laki, kenapa harus menatapku seperti itu? Apa kau menyukaiku? Kata Bathara langsung menghela nafasnya sedikit kasar.
Aku tahu kamu dan Zevanya kembar, kalian memiliki ikatan batin, tapi tidak mungkin kan kalau kalian juga memiliki hati yang sama dan menyukai sosok yang sama. Imbuh Batara berdecak sedikit takut, yang mana hal itu membuat mata Zafir langsung membola dan sangat ingin menggeplak kepala calon adik iparnya tersebut. Sementara itu, di ruangan yang berbeda, seorang gadis cantik yang mengenakan sebuah kebaya berwarna putih dengan tatanan rambut sanggul dengan siger Sunda membuatnya tampil sangat berbeda dengan biasanya. Meskipun pakaian yang ia kenakan terbilang sangat tua, tapi tak membuat bajunya terlihat lusuh. Raihan merawat baju itu dengan sangat baik, sehingga kini ia bisa melihat baju itu terpasang lagi pada tubuh putrinya. Ya, benar, baju yang saat ini dikenakan oleh Zevanya Emanuela adalah baju yang sama dengan yang pernah digunakan oleh Zevanya Arawinda saat di hari pernikahannya bersama Raihan. Entah firasat atau memang sudah menjadi takdir, kala itu Zevanya menolak untuk membuang bajunya. Ia merawat semuanya karena berharap kelak akan digunakan oleh putrinya jika ia memang memiliki seorang putri, atau jika ia tidak memiliki putri dan hanya memiliki putra, maka ia sangat berharap bahwa bajunya bisa dipakai oleh calon menantunya. Dan kini Zevanya lah yang mewujudkannya dengan nama yang sama dan baju yang sama, tapi di waktu yang sangat berbeda. Raihan menatap pantulan putrinya dari cermin, tanpa sadar membuat air matanya menggenang di pelupuk mata. Tarikan nafas yang terdengar cukup berat di belakangnya seketika membuat Zevanya yang semula sedang membuka ponselnya langsung menoleh dan berbalik. Senyuman di bibirnya mengembang dengan begitu indah, membuat air mata Raihan semakin tak kuasa untuk ditahan. Sementara itu, Zevanya yang melihat sang ayah menangis segera beranjak dan menghampiri ayahnya. "Papa kok nangis sih?" Jemari tangan yang begitu lentik dan halus itu mengusap lembut wajah ayahnya yang sudah berderai air mata, hingga tanpa sadar dirinya ikut meneteskan air mata. "Putri papa sudah besar." Raihan menarik nafasnya semakin panjang. Ternyata rasanya begitu sesak saat berada di posisi seperti ini. Gadis kecil yang dulu ia jaga, ia gendong, dan ia sayangi, kini sudah berubah begitu cepat. Dan sebentar lagi putrinya akan menyandang status istri dari laki-laki lain, orang baru yang sejujurnya belum bisa Raihan percaya sepenuhnya. Tapi Raihan tidak ingin mengekang anak-anaknya. Ia tidak ingin apa yang ia rasakan dirasakan juga oleh anak-anaknya, karena pernikahan tanpa restu tidak akan bisa membuat hati anaknya bahagia, seperti yang ia rasakan, di mana Mama Zara yang tidak merestui hubungannya dengan Zevanya yang membuatnya harus kehilangan sang istri. "Apa kamu bahagia?" tanya Papa Raihan dengan suara seraknya. Zevanya menganggukkan kepalanya, membuat air matanya semakin deras membasahi pipinya. "Bahagialah nak, doa dan restu Papa selalu menyertaimu. Berjanjilah untuk selalu mengingat Papa, apapun yang kamu alami dan rasakan. Jika kelak terjadi sesuatu, jangan pernah sungkan untuk bicara sama Papa. Tidak peduli kamu sudah menikah atau bahkan kelak kamu sudah memiliki anak, Papa tetaplah Papa kamu dan kamu tetap putri kecil Papa. Tolong jangan buat Papa khawatir, jangan buat Papa kehilangan kamu." Imbuh Papa Raihan panjang lebar, membuat tangisan Zevanya semakin tak tertahankan lagi. "Zevanya janji, Pa. Zeva akan selalu ada untuk Papa. Zeva janji akan selalu mengabari Papa dan mengunjungi Papa di sana," jawabnya sambil menghapus air mata.
Jadilah istri yang baik, meskipun papa tidak bisa percaya sepenuhnya dengan Batara, tapi papa tahu dia orang baik, laki-laki bertanggung jawab. Papa akan berusaha mempercayai dia. Zevanya menganggukkan kepalanya dengan cepat sambil memeluk sang ayah. Begitupun dengan Papa Reyhan yang juga langsung membalas pelukan putrinya dengan sangat erat. Keduanya menangis terisak di dalam kamar ganti milik Zevanya tanpa disadari. Dua orang yang berada di ambang pintu ikut meneteskan air mata melihat adegan kebersamaan Papa Reyhan dan juga Zevanya. Dia belajar dari pengalamannya. Dia tidak ingin apa yang dia alami akan dialami juga oleh anaknya, ucap laki-laki yang sudah sangat berumur itu sambil melirik ke arah wanita di sampingnya, yang mana hal itu semakin membuat wanita itu tak kuasa menahan tangisnya dan memilih untuk segera pergi.